Memberi judul khotbah pada pagi hari ini adalah mengalami berkat kesembuhan. Sama-sama kita katakan mengalami berkat kesembuhan. Loh, saya kan nggak sakit Pak. Iya, tapi saya percaya apapun yang kita alami, kita mau sehat. Ya, hari-hari ini bukan saja sembuh secara penyakit, tapi sembuh dari kekhawatiran, sembuh dari kecemasan, sembuh dari putus asa, sembuh dari banyak hal, saudara. Saya tidak tahu apakah pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih, udah ulang tahun nih, jangan dirayakan, nanti dia betah di sini. Ya, apakah membawa kita makin fokus kepada Tuhan, ataukah kita fokus kepada, waduh bagaimana ya nanti ya. Ya saudara, jadi kita pasti mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Bukan saya aliran berkat saudara, tapi saya percaya saya memahami benar bahwa Tuhan sangat mengasihi saya, sangat mengasihi kita. Dan hari-hari ini apapun yang terjadi harusnya tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai ke-8 dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Lalu dikatakan di situ di ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kembali di ayat yang pertama saudara, dikatakan di ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi saudara, banyak kita nih yang percaya Tuhan Yesus tapi menggunakan pengertian sendiri. Percayanya mesti percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saudara. Bukan cuma percaya hayalan dalam arti bahwa bahwa kalau saya punya Tuhan Yesus pasti Tuhan akan lindungi. Kalau saya punya Tuhan Yesus pasti Tuhan akan berkati dan lain sebagainya. Sehingga saya mau punya ini, mau punya itu. Kalau ada Tuhan Yesus berarti wah luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus hanya sebagai hayalan atau mungkin sebagai jimat ya untuk memperkaya kita atau kita memperoleh apapun juga. Tapi hari-hari hidup kita sebenarnya tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau mungkin kalau saya katakan bukan hidup kita ya, mungkin hidup saudara percaya Tuhan. Tapi saya mengukur diri sebenarnya hari-hari ini yang Tuhan bukakan, apakah saya berharap penuh sama Tuhan atau tidak. Jadi percaya kepada Tuhan itu mesti segenap hati. Artinya segenap hati adalah bahwa kita mengambil keputusan bahwa Tuhanlah yang setir hidup kita. Tuhanlah yang memimpin hidup kita gitu. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Akuilah Dia dalam segala lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau saudara ambil keputusan, saudara melakukan segala sesuatu, jalan aja. Jangan takut ambil keputusan dan jangan takut salah. Sebab kalau salah Tuhan Yesus yang benerin. Makanya dikatakan akuilah Dia dalam segala lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ternyata kalau orang menganggap diri bijak itu jahat loh di mata Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Itu yang bikin kita sembuh saudara. Apa yang bikin sembuh? Percaya segenap hati, jangan pakai pikiran. Lalu akui Dia dalam ucapan, perkataan dan perbuatan. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Jangan menganggap diri bijak, sembuh. Jadi kalau yang bangun pada pegel-pegel tulangnya, dicek tuh. Apakah udah percaya segenap hati? Saya ngecek sendiri saudara. Kalau bangun tuh kayaknya aduh badan merentek. Betul, jadi saya praktekin firman ini. Percayalah kamu dengan segenap hatimu dan jangan berdasarkan pengertianmu sendiri. Ada enggak? Iya, Tuhan temui loh. Kadang saya udah nyusun strategi. Karena belajar begitu udah lama, akhirnya nyusun strategi. Saya mau ketemu siapa nih? Begini. Oh nanti habis dari sini jamnya supaya jangan terlalu lama.
pertemuan misalnya 2 jam sama orang yang pertama, yang kedua. Habis itu saya mau pergi ke satu tempat yang jaraknya misalnya 30 kilometer, saya udah kasih waktu 2 jam untuk perjalanan dan macet dan lain sebagainya, sehingga bisa saya pulang jam sekian. Jadi pergi pagi mungkin pulang sore kayak gitu. Semua sudah saya atur, tapi Tuhan ingetin, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tapi kadang kita kebanyakan seperti itu, kita melupakan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kita hidup dan Dia yang ngatur. Kalau saya kasih hidup saya ini kepada Tuhan, Tuhan nih hidup saya, Kau yang nyetir Tuhan, Kau yang memimpin, Dia yang ngarahin. Meskipun dalam kegiatan aktivitas kita sudah tahu dan hari-hari itu biasa dilakukan seperti itu. Dan itu berjalan seperti yang biasa, tetapi di situ Tuhan sudah dimuliakan.